Wakil Presiden Yusuf Kala ikut mengomentari dana aspirasi yang digulirkan DPR. Berikut adalah petikan pernyataannya. Sebenarnya begitu anggaran itu diputuskan oleh DPR dalam bentuk undang-undang, itu sudah aspirasi DPR kan? Sebenarnya. Tapi Bapak setuju dengan penambahan juga nih Pak? Saya belum tahu esensinya hal itu, belum tahu tujuannya apa. Tapi jangan lupa kalau bicara aspirasi, semua APBN itu aspirasi DPR juga. Kan DPR yang bahas dan setuju kan? Tidak perlu lagi tambah ya Pak? Iya mestinya seperti itu. Karena semua itu aspirasi DPR. Ada nggak di luar aspirasi DPR yang 2.000 triliun kan? Kan semua aspirasi DPR, kan semua dibahas, semua dibicarakan, semua dibicarakan dengan pemerintah. Iya, semua dibicarakan dan semua pasti disetujui DPR. Kalau enggak tidak akan jalan begitu ya. Begitu ya Pak Nasir ya. Dan di studio sudah hadir Mas Didi Irawadi Syamsuddin dari Wakil Sekjen Partai Demokrat sekarang ya. Terima kasih sudah hadir di The Headlines. Kalau melihat rancangan ini, apa tanggapan Partai Demokrat? Partai yang kalau saya kira ini harus dipikirkan matang-matang ya. Apakah ini harus ya dana ini? Kalau saya pribadi, saya rasa ini kurang tepat ya. Karena anggota dewan itu sudah jelas domain pekerjaannya di bidang legislasi, merancang anggaran bersama pemerintah, lalu pengawasan. Kenapa tidak konsentrasi di sana saja? Begitu banyak pekerjaan menyangkut tiga tugas ini gitu loh. Kalau lalu kemudian ikut-ikutan mengenai eksekusi anggaran ini kan berarti dana aspirasi, dana untuk ke dapil, mengeksekusi. Nambah pekerjaan lagi gitu ya? Saya kira nggak tepat ya, itu domainnya eksekutif gitu ya. Ada eksekutif kedua gitu ya Mas. Domainnya eksekutif itu gitu loh. Jadi ini jadi tumpang tindih. Dan pertanyaannya kemudian kan ini soal produk. Ini jadi disoalkan juga karena produktivitas legislasinya kan rendah. Kok sekarang tiba-tiba urusan duit ini kan gitu. Tetapi mungkin juga karena saya bukan anggota DPR, jadi mungkin sama pendapat saya dengan Mas Didi. Saya rasa nggak begitu ya. Bukan karena saya tidak di DPR ya. Bukan demikian. Jadi begini, logikanya sederhana saja. Ketika seorang menjadi anggota dewan mewakili dapilnya, berarti dia adalah mewakili seluruh tidak jadi partisan satu partai ya. Lalu membawa anggaran ini ya, membawa anggaran ke dapil. Kalau dia mewakili partai itu pasti kan kepentingan partainya, kecenderungan kepentingan partainya. Nah, bagaimana ini mengawasi ini? Sementara di dapil yang prioritas sangat mungkin belum tentu kepentingan partai dia di sana. Dia harus menjalankan kepentingan untuk semuanya. Ibarat menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi presiden. Nah, ini sangat subjektif dan sangat sulit di dalam implementasinya. Jadi menurut hemat saya jangan nambah-nambah pekerjaan lah. Jadi dewan yang sudah konsentrasi masalah legislasi itu banyak sekali yang harus dibenahi. Sangat banyak sekali dan sekarang publik ini sedang menunggu-nunggu dia. Kalau saya disumpah kemarin untuk menindaklanjuti menyerap aspirasi masyarakat gitu loh. Tapi boleh ditanggapi sebentar, saya minta Mas DHM dulu baru ke Pak Nasir. Ya kalau saya sih kalau aspirasi itu menurut saya lebih baik bikin kayak Bu Risma itu loh. Bahkan Bu Risma itu kasih programnya gratis kalau mau. Tiap anggota DPR itu bisa menampung melalui teknologi IT sehingga nggak harus bolak-balik semua aspirasi itu. Kemudian dia bisa perhatiin APBN, dia ngomong dengan pemerintah, tolong ya daerah saya ini diperjuangkan, kalau enggak saya nanti di DPR bisa bilang loh saya nggak setuju dengan anggaran Anda. Itu kan udah powerful banget. Ya kemarin juga kan DPRD DKI menyampaikan kepada gubernur Basuki Purnama dan kemudian Ahok menyetujui ya dana aspirasi dari anggota DPR DKI. Setelah mereka reses, mereka jumpa ada masyarakat mengusulkan begini begitu, lalu dalam sidang paripurna mereka menyampaikan kepada gubernur DKI. Dan tanggapan gubernur DKI yang saya baca di media, dia setuju ya agar kemudian anggota DPR ketika turun ke daerah itu dalam tanda kutip dihargai oleh masyarakat gitu loh. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang baru gitu loh. Jadi kalau saya lihat tadi misalnya bagaimana kita menjalankan uang itu tentu aja dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas gitu loh. Tidak bisa kemudian yang menjalankan uangnya eksekutif. Iya, eksekutif. Tentu aja harus ada pengawasan. Seperti misalnya dana desa. Sekarang dana desa kan sudah ada upaya untuk mengawasi, ya, berlapis pengawasannya sehingga benar-benar peruntukannya itu jelas untuk masyarakat. Yang perlu dipertimbangkan nanti adalah jangan sampai kemudian dana ini tumpang tindih, ya, tumpang tindih dan kemudian double penganggarannya. Jadi APBD setempat menganggarkannya, APBN juga menganggarkan. Nah, itu nggak bisa dan itu bisa kena
ya bisa tindak pidana. Ya, yang tadinya dinyatakan oleh Wakil Ketua DPR itu sepertinya simpel gitu. Simpel. Tidak Makanya simpel, Pak Agus Hermanto berbeda dengan Didi Irwadi. Bukan, tetapi tidak simpel dalam pelaksanaannya. Kesan saya begitu. Nah, saya kira nanti kan persoalan itu siapa mengawasi siapa itu juga soal yang mungkin akan krusial ya. Tapi ada pertanyaan saya sebetulnya. Kalau begitu banyak anggota kemudian menampung aspirasi dari publik ini, saya juga berpikir soal fragmentasi yang ada di publik. Karena bisa ada tabrakan, bisa juga berbeda sama sekali satu sama lain, bisa juga tumpang tindih gitu. Saya tidak bisa membayangkan akan seperti apa misalnya teman-teman yang atau publik yang mengajukan proposal atau aspirasinya lewat PKS, lalu kemudian yang lewat PKB, lalu yang lewat PAN dan seterusnya. Akan seperti apa itu diagregasi untuk kemudian, oh inilah yang kemudian kita jalankan. Sementara anggarannya kan sudah ada kan, anggaran dibuat untuk kemudian dilaksanakan toh. Iya. Kalau kita lihat, kalau kita lihat teknis sekarang ini aja, ini kan tanggal 23 harus masuk usulannya. Saya boleh dikoreksi. 23 Juni masuk usulannya, 25 masuk ke paripurna begitu. Jadi ini memang bukan pekerjaan mudah. Makanya saya katakan tadi, kenapa kemudian DPR perlu membuat peraturan DPR RI untuk kemudian program seperti apa yang kemudian layak dan patut untuk diusulkan oleh anggota DPR, ya. Program yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat banyak. Ya, kemudian apa saja, infrastruktur kah, pertanian kah, peternakan kah, dan lain sebagainya. Nah ini makanya saya katakan memang terburu-buru sekali. Terburu-buru sekali kalau kemudian tanggal 23 itu anggota DPR harus mengusulkannya ke DPR. Pak Nasir sudah punya usulan loh untuk tanggal 23. Saya masih ada punya gambaran tapi belum bisa saya eksekusi. Mas Didi kalau begitu posisinya saya begini, tetap melihat akan sulit secara objektif ya menyalurkan itu anggaran ya. Ada daerah-daerah yang misalnya partai tertentu dominan di sana, ada partai lain lagi dominan. Ini bagaimana keadilan bisa didapatkan oleh publik? Ini kecenderungan, saya tidak mengatakan sebuah anggota dewan. Dong, Mas Didi. Ya, tapi dari sebuah kita anggota dewan, sebuah kemenangan yang mereka raih di daerah itu, milik semuanya. Kita bagaimana harus kemenangan. Saya kira kalau bicara kita anggota dewan ketika membawa nama dapil, kepentingan masyarakat banyak di dapil itu. Kalau hemat saya, kan di situ dia menindaklanjuti aspirasi, dia menang di wilayah itu, lalu dia menindaklanjuti aspirasi itu. Kalau mereka banyak di situ berarti makin banyak lah pembangunan di daerah. Pak Nasir, Mas Didi, sebentar. Saya sih membayangkan teknis aja ya. Nih 23 masuk usulan, 25 dibahas, menyesuaikannya dengan seluruh anggaran yang ada RAPBN tahun 2016 dan kemudian. Saya potong sebentar. Jadi saya dengar informasi yang saya dengar 23 usulan, kemudian 25 dibahas, kemudian ada perbaikan. Ya, ada perbaikan. Kalau usulan-usulan itu tidak lengkap, ya usulan-usulan itu program tidak lengkap, tidak kemudian kan kita disediakan formulirnya, formnya disediakan. Kalau kemudian ini tidak lengkap, dilengkapi, dan itu bukan kemudian jaminan kemudian program itu bisa disetujui, ya. Ada mekanisme kemudian program itu disetujui atau tidak. Jadi memang sebenarnya mekanismenya apa? Nah, mekanisme itulah yang saya katakan harus ada lewat peraturan DPR RI. Dan itu belum dibuat mekanismenya. Setahu saya kemarin belum. Oke. Ya, mau diselenggarakan 2016 tapi kayaknya masih agak ruwet ya Pak Nasir ya. Ya, karena kenapa harus 23? Karena ini terkait dengan siklus anggaran. Oke. Ya. Pelaksanaannya jadi saya tidak bisa membayangkan kalau posisinya begitu ketika aturannya pun belum dan settle. Kita tahu kalau DPR bikin aturannya sendiri pasti juga tidak sederhana kan? Itu kira-kira gitu. Itu akan menjadi lebih lama lagi. Saya mencoba berpikir praktis ya. Memang betul makin banyak uang ke rakyat itu makin bagus kan? Kira-kira gitu ya Mas Nasir ya? Kemudian teman-teman DPR punya anggaran khusus untuk kemudian sampai ke situ juga makin bagus sebetulnya di satu sisi. Tetapi kan cerita kita ini adalah kalau itu dijalankan seperti tadi Mas Bambang bilang, itu bisa terjadi menimbulkan masalah bagi anggota DPR sendiri. Kata Mas Nasir, bisa mencebloskan diri sendiri untuk ada 560 orang. Lalu problemnya adalah bagaimana hubungan antara DPR sini dengan DPRD di daerah. Karena ini kan bisa juga orang seperti ini, dana aspirasi juga kita. Gitu. Ataukah jangan-jangan nanti hubungan vertikal usul-usul itu dari DPRD 1, DPRD 2, terus ke DPR, kan gitu kira-kira. Maka kekhawatiran misalnya Mas Didi tadi, nanti satu partai, jadi sebuah proyek itu akan ditentukan oleh kemenangan partai. Padahal di situ kemudian kan semua orang harus
bisa ditampung aspirasinya kan? Iya, itu repotnya. Ya, akan seperti apa peraturannya untuk bisa menjaga seperti itu? saya tadi Ya sebenarnya selama ini kalau kita mau lihat praktek di provinsi, kabupaten, kota sudah terjadi. Ya masing-masing anggota itu mendapat dana aspirasi. Ya, itu dalam skop yang lebih kecil ya. Itu mungkin lebih mudah saya berpikir untuk yang daerah yang. Nah makanya kalau biasa kan begini ya, siklus anggaran itu ada pembicara pendahuluan. Sekarang masing-masing mitra kerja, masing-masing komisi itu mengajukan anggaran, pagu indikatif, ya, pagu indikatif kepada masing-masing komisi. Nah pandu indikatif ini nanti akan dibahas. Ya, ada yang masing-masing mitra kerja meminta tambahan anggaran karena pagu indikatif yang diberikan oleh Kementerian Keuangan ternyata tidak cukup ya untuk untuk membiayai lembaga mereka. Nah disitulah kemudian karena ini siklus awal, jadi siklus anggaran pembicara pendahuluan, ya nanti sekitar bulan Agustus, ya bulan September, itu sudah harus selesai semuanya. Makanya saya katakan tadi ini usulan awalan. Jadi usul awal pembicara pendahuluan diusulkan, nanti kemudian diperbaiki usulan itu. Jangankan yang Indonesia itu kan jauh banget, kapasitas birokrasinya juga berbeda beragam ya. Ini yang di Jakarta aja, yang paling depan mata, itu 12T dana siluman pokir itu terjadi loh. Tiba-tiba ada sekolah terima UPS yang harganya hampir 6 miliar. Sekolahnya nggak pernah minta, ya kan? Bahkan gedung aja nggak punya, harus nampung UPS yang harganya markupnya gila-gilaan. Itu di Jakarta loh. Gimana kita bisa membayangkan di daerah-daerah yang jauh, ya kan? Jadi ini sih, artinya kita tidak bertanggung jawab kalau kita kasih uang 11 triliun disebar dengan cara yang kontrolnya di Jakarta aja belum bisa, apalagi di daerah-daerah gitu. Kita mungkin bisa bahas lebih detailnya sesaat lagi ya, Bapak-Bapak. Kita akan jeda dulu ya. Kami akan kembali untuk Anda setelah jeda berikut ini.